Assalamualaikum teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengelupas pemberdayaan masyarakat beserta beberapa cakupannya. Let's go! Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep dan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif warga dalam berbagai aspek kehidupan. Proses pemberdayaan ini melibatkan beberapa pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengelola potensi dan masalah yang dihadapi secara mandiri. Salah satu aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan informasi. Dengan meningkatkan literasi dan pengetahuan, masyarakat dapat lebih baik memahami hak-haknya, mengidentifikasi peluang, dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Selain pendidikan, pemberdayaan masyarakat juga melibatkan pemberian keterampilan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Ini dapat mencakup pelatihan, keterampilan kerja, teknologi informasi, pertanian berkelanjutan, atau keterampilan lain yang dapat meningkatkan daya saing masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman. Pemberdayaan masyarakat juga melibatkan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, mereka dapat merasa memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan dan pemeliharaan lingkungan tempat tinggal mereka. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan melalui pemberian akses terhadap sumber daya ekonomi seperti modal usaha, kredit mikro, dan pelatihan pengelolaan keuangan. Dengan demikian, masyarakat dapat membangun usaha kecil ataupun menengah, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pentingnya pemberdayaan masyarakat tidak hanya terbatas pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang selesai dalam waktu singkat, melainkan suatu upaya berkelanjutan yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, memberdayakan masyarakat dapat menjadi kekuatan utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan adil bagi semua. Di sini saya akan membahas 3 jenis pemberdayaan masyarakat, yaitu ada pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat berbasis ekoliterasi, dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi alam. Pertama, kita akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat berbasis ekowisata. Apa sih pemberdayaan masyarakat berbasis wisata itu? Pemberdayaan masyarakat berbasis wisata merupakan suatu pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan upaya konservasi lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Ekowisata bertujuan untuk mempromosikan pariwisata yang ramah lingkungan, mendukung pelestarian alam dan budaya setempat, serta memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Pemberdayaan dalam konteks ini mencakup penguatan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, mengembangkan keterampilan pariwisata, dan mengambil peran aktif dalam mengelola destinasi ekowisata. Pemberdayaan masyarakat berbasis ekowisata telah menjadi model yang sukses dalam menjembatani pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Di Indonesia, di Pulau Bali, telah menjadi contoh yang menonjol. Program ekowisata di desa-desa seperti Ubud dan Munduk memungkinkan masyarakat lokal untuk memanfaatkan potensi alam mereka dengan mempromosikan keberagaman budaya, trekking, dan pengalaman kuliner tradisional. Melalui partisipasi aktif dalam pengembangan dan manajemen destinasi wisata, masyarakat Bali mampu meningkatkan pendapatan mereka sambil melestarikan budaya dan alam yang unik. Di mancanegara,
Bhutan adalah contoh yang inspiratif dalam penerapan pemberdayaan masyarakat melalui ekowisata. Negara ini mempraktikkan konsep gross national happiness atau kebahagiaan nasional bruto sebagai indikator utama pembangunan, termasuk dalam sektor pariwisata tentunya. Desa-desa di Bhutan terlibat dalam proyek ekowisata yang berfokus pada pelestarian alam dengan membatasi jumlah wisatawan dan memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengelola warisan budaya dan alam mereka. Sebagai tambahan, ada di Kenya. Di sana ada Pusat Konservasi Segera Wildlife Conservation. Telah menciptakan model ekowisata yang berfokus pada perlindungan satwa liar dan pemberdayaan masyarakat lokal. Program ini melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian satwa liar seperti badak hitam, sementara sekaligus menyediakan peluang pekerjaan dan pendidikan bagi penduduk setempat. Pendapatan dari pariwisata digunakan untuk mendukung program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di sekitar kawasan konservasi. Melalui contoh-contoh ini, pemberdayaan masyarakat berbasis ekowisata dapat memberikan manfaat ganda, memelihara keanekaragaman hayati dan ekosistem alam, sambil meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat lokal. Kunci keberhasilan terletak pada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan manajemen kegiatan ekowisata, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab dan kepentingan penuh terhadap keberlanjutan lingkungan dan pembangunan lokal. Pentingnya melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan dan manfaat ekowisata adalah kunci keberlanjutan jangka panjang. Dengan memberdayakan masyarakat, ekowisata dapat menjadi instrumen positif dalam mencapai tujuan konservasi sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sambil tetap memastikan pengalaman wisatawan yang bertanggung jawab. Kemudian, kita akan mempelajari juga tentang pemberdayaan masyarakat berbasis ekoliterasi. Pemberdayaan masyarakat berbasis ekoliterasi menggabungkan konsep ekologi dan literasi, menempatkan pemahaman mendalam tentang ekosistem dan keterampilan literasi sebagai landasan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Ekoliterasi melibatkan pemahaman kompleksitas hubungan antara manusia dan lingkungannya, serta mempromosikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan alam. Di Indonesia, Desa Tenganan di Bali menunjukkan pendekatan ini dengan menerapkan model pertanian organik berkelanjutan. Masyarakat Desa Tenganan belajar tentang cara menjaga keberlanjutan tanah dan air sambil memperoleh manfaat ekonomi dari produksi pertanian yang ramah lingkungan. Selain itu, di Yogyakarta terdapat rumah baca komunitas yang juga berbasis literasi dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakatnya dengan cara memberikan beberapa pelatihan keterampilan pada masyarakat di sekitar komunitasnya. Di tingkat internasional, model ekoliterasi dapat ditemukan di negara-negara seperti Swedia. Pusat ekoliterasi di Stockholm menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang memadukan pemahaman mendalam tentang ekologi dengan penerapan praktek berkelanjutan. Melalui program-program ini, masyarakat diajak untuk memahami dampak tindakan mereka terhadap lingkungan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada keberlanjutan. Pentingnya ekoliterasi dalam pemberdayaan masyarakat juga tercermin dalam proyek-proyek konservasi global, seperti misalnya Wildlife Conservation Society atau WCS di Amerika Serikat. Di sana mengembangkan inisiatif yang menekankan ekoliterasi dalam pelestarian satwa liar. Proyek ini melibatkan pendidikan tentang ekosistem, ekologi satwa liar, dan dampak perubahan iklim sambil memberdayakan masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam perlindungan dan pengelolaan habitat satwa liar. Dengan memasukkan pendekatan ekoliterasi,
pemberdayaan masyarakat menjadi lebih holistik dan berkelanjutan. Karena masyarakat tidak hanya memahami tentang ekologis, tetapi juga memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mengambil tindakan yang positif dalam memelihara keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Model-model ini menunjukkan bahwa melibatkan masyarakat dalam ekoliterasi dapat menciptakan hubungan yang lebih mendalam antara manusia dan lingkungan dengan dampak positif bagi berkelanjutan planet ini. Terakhir, kita akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat berbasis potensi alam. Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi alam ini merupakan pendekatan strategis yang menggali dan mengoptimalkan sumber daya alam lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Di Indonesia, salah satu contoh nyata pemberdayaan berbasis potensi alam adalah program pengembangan agrowisata di Desa Candirejo, Yogyakarta. Desa ini memanfaatkan keindahan alamnya seperti sawah terasering dan hijaunya perkebunan untuk menarik wisatawan. Masyarakat lokal dilibatkan dalam kegiatan wisata seperti pengelolaan hasil pertanian dan kerajinan tangan yang meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Sedangkan di mancanegara, Maroko telah mengimplementasikan konsep serupa melalui pengembangan desa berbasis potensi alam. Desa Ait Bolmen di Pegunungan Atlas memanfaatkan kekayaan alamnya yang meliputi pegunungan, lembah, dan kebun zaitun untuk mengembangkan pariwisata ekologi. Masyarakat setempat terlibat dalam pengelolaan homestay, mendemonstrasikan kebudayaan lokal, dan menyediakan pengalaman wisata alam yang mendalam. Pentingnya memahami potensi alam lokal dan mendorong partisipasi masyarakat terlihat dalam proyek-proyek seperti Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat. Melalui program edukasi dan pelibatan masyarakat, Taman Nasional Yellowstone menggali potensi alamnya untuk mendukung kegiatan ekowisata dan menjaga keberlanjutan ekosistem alam. Masyarakat lokal dilibatkan dalam pemantauan dan pelestarian lingkungan yang menciptakan rasa tanggung jawab dan keberlanjutan jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi alam ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi melalui pariwisata, tetapi juga membangun kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan memaksimalkan potensi alam secara berkelanjutan, pemberdayaan semacam ini menciptakan hubungan harmonis antara manusia dengan alam, menjadikan model pembangunan yang ramah lingkungan, dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat setempat. Nah, dari beberapa penjelasan di atas, semoga teman-teman lebih memahami beberapa jenis pemberdayaan masyarakat di sekitar kita. Semangat belajar dan semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.